Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang data panel. Perkenalkan, nama saya Nurul Najwa dengan NIM 240600035, jurusan Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonometrika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Di sini dengan dosen pengampu Dr. Alphonse Satriato, SEME. Contoh kasus, seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh harga saham dan nilai aktual terhadap investasi pada beberapa perusahaan semen di Indonesia. Peneliti meneliti pada 4 perusahaan yang ada di Indonesia dari tahun 1997 sampai 2016. Data yang tersedia pada sheet 2 di Excel. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu 1. Sejauh mana pengaruh harga saham terhadap nilai investasi di semen Indonesia. 2. Sejauh mana pengaruh nilai aktual kapital terhadap nilai investasi di perusahaan semen Indonesia. 3. Sejauh mana pengaruh harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi di perusahaan semen. Hipotesis 1 yaitu HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi perusahaan semen. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi di perusahaan. Hipotesis 2, HO-nya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai aktual kapital terhadap nilai investasi di firm semen. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai aktual kapital terhadap nilai investasi di firm semen. Hipotesis yang ketiga, HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi di firm semen. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi di firm semen. Hipotesis 1 dan 2, HO-nya diterima jika T hitung kecil dari T tabel atau min T hitung besar dari min T tabel atau probabilitasnya besar dari 0,05. HA-nya diterima jika T hitung besar sama T tabel atau min T hitung kecil dari min T tabel atau probabilitasnya kecil dari 0,05. Hipotesis yang ketiga, HO-nya diterima jika V hitung kecil dari V tabel atau min V hitung besar dari min V tabel atau probabilitasnya besar dari 0,05. HA diterima jika V hitung besar sama dari V tabel atau min F hitung kecil dari min F tabel atau probabilitasnya kecil dari 0,05. Susunan data sesuai nama perusahaan dan tahun. Lakukan olah data atau operasialisasi EVIL. Baiklah, kita masuk kepada EVIL. Kita masuk ke file, kita klik new, kita klik work file. Di sini kita menggunakan data balance panel. Kita menggunakan data tahunan, kita buat annual. Kita buat data awalnya dari tahun 1997, data akhirnya 2016. Nah, datanya sebanyak 4. Kita klik OK. Datanya keluar seperti ini. Kita klik Quick, kita klik MPT Group. Kita geser ke atas. Kita masuk ke Excel. Kita copy semuanya. Kita copy.
datanya seperti ini. Kita klik name, kita buat aja grup 1, kita klik OK, kita hilangkan. Maka terdapat nilainya seperti ini. Baiklah, sudah dapat seperti ini, kita langsung masuk ke quick, kita buat estimasi equation, kita buat INF spasi C spasi HS spasi NAK, kita klik OK. Maka datanya seperti gini. Kita hasil regresi panel di barusan belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika telah dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Uji pemilihan model. Uji klinis. Ada 3 uji atau tes yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel. 1. Common Effect atau CE, 2. Big Set Effect atau FE, atau 3. Random Effect atau RE. Untuk masing-masing uji tersebut, ada 3 metode yang digunakan. Metode tersebut adalah 1. Chow Test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji CE atau FE. 2. Hausman Test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji FE atau RE. Ketiga, Langrenga Multiplier atau LM Test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji RE atau CE. 1. Uji Chow. Baiklah, kita lakukan uji 1. Data seperti ini. Lanjut, kita klik Estimate. Kita klik Panel Option. Kita klik Fixed Excel. Kita klik OK. Maka data seperti ini. Selanjutnya, untuk bisa membacanya, kita klik View, kita klik Fixed Random Test, kita klik Random Test. Maka kalau seperti ini, maka dari tabel di samping perhatikan nilai probabilitas atau prob untuk cross secant effect. Jika nilainya besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah CE. Tetapi jika kecil 0,05, maka model yang terpilih adalah FE. Pada tabel yang paling atas terlihat bahwa nilai probabilitas cross effect terbesar sebesar 0,000 yang nilainya kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibandingkan dengan MOCE. Baiklah, kita masuk ke view. Selanjutnya kita klik name, kita buat uji kita lihat di sini uji Chow, kita buat uji Chow, kita klik OK. Kita buat di sini uji Chow, kita klik OK. Maka keluar seperti ini. Selanjutnya kita
Masuk kedua, uji Hausmann. Klik Estimate, Panel Option, Random. Klik OK. Setelah itu klik View, Fixed atau Random Effect Test, Random Fixed Effect. Masuk ke View. Maka dari cara bacanya yaitu dari tabel di samping, perhatikan nilai probabilitas untuk cross set F jika nilainya besar dari 0,05 maka model yang terpilih adalah RE. Tetapi jika kecil dari 0,05 maka model yang terpilih adalah FE. Pada tabel yang paling atas terlihat bahwa nilai probabilitas cross section random sebesar 0,1342 yang nilainya besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model RE lebih tepat dibandingkan dengan model FE. Ketiga, uji Lagrange multiplier. Maka oleh karena nilai probabilitas berdasarkan 0,000 kecil dari 0,05 maka model ini jatuh pada RE. Namun jika nilai ini besar dari 0,0 maka model ini jatuh pada CE. Selanjutnya untuk mengujinya yaitu kita klik Estimate, kita klik Panel, kita klik None, kita klik OK. Selanjutnya untuk membacanya kita klik View, kita klik Bisa Random, kita klik Omit. Nah, keluarlah seperti ini. Selanjutnya kita klik Freeze, kita klik Name, kita buat uji Lagrange multiplier. Hasilnya jadi seperti gini. Jadi keluar kayak gini. Coba bacanya kayak gini. Jika bronze bakar 0,05 dan selanjutnya kita klik Estimate, kita klik panel, kita klik Random, kita klik OK. Nah, disinilah hasilnya. Selanjutnya kita klik Freeze, kita klik Name, kita buat regresi random efek. Kita klik OK. Kita hilangkan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Panel random effect. Baiklah, cara membacanya yaitu jika HS-nya kecil dari 0,189 maka nilai C-nya min 5072 naik satu satuan. Jika NAK-nya turun 0,21 satuan maka C-nya naik 50 min 5,724251 satuan. Kita close semua, maka hasilnya seperti ini yang kita dapatkan. Baiklah,
Itulah data panel yang bisa saya jelaskan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.